Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Malam itu, hujan turun rintik-rintik, menciptakan suasana lembab yang seolah merambat masuk ke dalam ruang makan. Aris, pria yang telah menemani hidup Maya selama 5 tahun terakhir, duduk mematung di depan piring nasi yang bahkan belum tersentuh. Kepalanya tertunduk dalam, dan tangannya yang gemetar menggenggam erat sebuah map coklat. Maya baru saja selesai mencuci piring ketika ia mendengar isak tangis tertahan dari meja makan. Ia tertegun. Selama ini Aris adalah sosok yang tenang, bahkan cenderung keras kepala. Melihat suaminya hancur seperti itu, membuat jantung Maya berdegup kencang karena cemas. "Mas, ada apa? Kenapa menangis?" tanya Maya lembut sembari menghampiri dan mengusap punggung Aris. Aris mendongak, matanya merah dan sembab, memancarkan keputusasaan yang begitu nyata hingga membuat Maya merasa sesak. "Ini tentang Doni, Mai. Adikku, dia dalam masalah besar. Dia tertipu investasi bodong, dan sekarang modal yang dia pinjam dari orang-orang berbahaya harus segera dikembalikan. Nyawanya terancam, Mai." Maya menarik napas panjang. Doni, nama itu selalu menjadi sumber kegaduhan dalam rumah tangga mereka. Adik iparnya yang satu itu memang dikenal gemar bergaya hidup mewah melampaui kemampuan, dan Aris selalu menjadi pemadam kebakaran bagi setiap masalah yang dibuat adiknya. "Berapa banyak kali ini, Mas?" tanya Maya, mencoba tetap logis. "1 miliar, Mai," bisik Aris. Angka itu membuat Maya nyaris terjungkal. Doni sudah mendapatkan pinjaman dari sebuah lembaga pembiayaan swasta untuk menutupinya, tapi mereka butuh penjamin, seseorang dengan catatan kredit bersih, pekerjaan tetap yang mapan, dan aset yang jelas. "Mereka butuh kamu, Mai." Maya terdiam. Jemarinya yang tadinya mengusap punggung Aris mendadak kaku. "Aku? Kenapa bukan kamu, Mas? Kamu kakaknya, dan gaji kamu sebagai manajer operasional jauh lebih besar dariku." "Aku sudah coba, Mai, tapi status kreditku sedang terpakai untuk cicilan rumah ini dan mobil. Pihak pembiayaan menolakku. Hanya kamu harapan terakhir kami. Tolonglah, Doni sedang disekap oleh orang-orang itu jika besok pagi tidak ada jaminan yang masuk." "Mas, ini gila. Menjadi penjamin hutang 1 miliar itu bukan perkara main-main. Kalau Doni lari, aku yang harus bayar." Suara Maya mulai naik karena ngeri. "Aku bersumpah demi Tuhan, Mai, aku yang akan membayar cicilannya. Setiap perak dari gajiku akan masuk ke sana. Kamu hanya perlu memberikan nama dan tanda tangan sebagai formalitas agar Doni bisa keluar dari sana. Ibu sudah terus-terusan menelponku sambil menangis. Dia bisa kena serangan jantung kalau tahu anak bungsunya celaka." Maya menatap suaminya yang bersimpuh di kakinya. Di dalam benak Maya, muncul bayangan ibu mertuanya yang memang memiliki riwayat jantung. Ia mencintai Aris. Selama 5 tahun, Aris adalah suami yang baik, atau setidaknya itulah yang Maya yakini. Ia tidak tega melihat suaminya sehancur ini. "Hanya tanda tangan, Mas. Kamu janji tidak akan melibatkan aset pribadiku atau uang tabunganku?" tanya Maya ragu. "Aku janji, Mai. Aku tidak akan membiarkan 1 sen pun uangmu tersentuh. Ini hanya soal menyelamatkan nyawa Doni. Setelah ini aku akan pastikan dia bekerja keras untuk melunasi semuanya," jawab Aris dengan tatapan yang sangat meyakinkan. Maya tidak menyadari bahwa map coklat di atas meja itu bukan berisi surat penyelamatan, melainkan surat vonis bagi masa depannya. Dengan perasaan berat dan kasih sayang yang membutakan logika, Maya mengangguk pelan. Sebuah anggukan yang menjadi awal dari keruntuhan hidupnya. Keesokan paginya, Aris tidak memberikan waktu bagi Maya untuk berpikir ulang. Sebelum matahari benar-benar tinggi,
Seorang pria berpakaian rapi dengan tas jinjing kulit sudah duduk di ruang tamu mereka. Pria itu memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari lembaga pembiayaan swasta. Di atas meja, tumpukan berkas dengan poin-poin kecil yang rapat telah menanti. Maya merasa pening hanya dengan melihat tumpukan kertas itu. "Mas, apa tidak sebaiknya aku baca dulu pelan-pelan?" bisik Maya pada Aris yang duduk di sampingnya. Aris menggenggam tangan Maya, memberikan remasan yang seolah bermakna percaya padaku. "Sayang, waktunya sempit. Doni sudah ditelepon berkali-kali oleh orang-orang itu. Orang ini sudah menyiapkan semuanya sesuai kesepakatan kita semalam. Ini hanya dokumen standar penjaminan." Pria di depan mereka menyodorkan pulpen perak. Ibu Maya hanya perlu menandatangani bagian yang sudah diberi tanda silang kuning. Di sini, dan di lembar terakhir ini, ujar pria itu dengan nada suara yang datar dan mekanis. Maya memperhatikan sekilas istilah-istilah seperti personal guarantee dan hak tanggungan. Pikirannya yang masih dibayangi tangis Aris semalam membuatnya kehilangan ketajaman naluri manajernya. Ia menandatangani lembar demi lembar. Saat sampai di lembar terakhir, ia sempat ragu ketika melihat klausul yang menyebutkan tentang penyitaan aset penjamin jika debitur gagal bayar. "Mas, ini maksudnya apa?" tanya Maya menunjuk poin tersebut. "Itu hanya prosedur hukum formal, Mai. Semua bank begitu. Tapi kan aku sudah bilang, aku yang akan memegang kontrol pembayarannya. Kamu pikir aku akan membiarkan rumah kita atau tabunganmu hilang? Aku suamimu, Mai. Aku tidak mungkin mencelakaimu." Mendengar kata suami dan janji perlindungan itu, Maya akhirnya membubuhkan tanda tangan terakhirnya. Pria itu segera membereskan berkas-berkasnya, menjabat tangan Aris dengan tatapan yang sulit diartikan, lalu pergi dengan cepat. Sesaat setelah pintu tertutup, Aris menghela nafas lega yang sangat panjang. Ia memeluk Maya dengan erat. "Terima kasih sayang, kamu sudah menyelamatkan keluargaku. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini." Namun, ada sesuatu yang terasa aneh bagi Maya. Setelah pelukan itu, Aris segera mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat dengan ekspresi yang sangat serius. Bukan lagi ekspresi lega seorang adik yang adiknya selamat. Ia bahkan tidak mengajak Maya sarapan bersama dan langsung bergegas pergi dengan alasan ada urusan mendadak di kantor. Beberapa jam kemudian, Maya menerima pesan WhatsApp dari Doni. Isinya bukan ucapan terima kasih karena telah dijaminkan hutangnya, melainkan sebuah foto Doni yang sedang berada di sebuah dealer mobil mewah dengan caption, "Self-reward setelah stres panjang, hidup harus terus berjalan." Darah Maya berdesir. Bagaimana mungkin seseorang yang nyawanya terancam karena hutang 1 miliar bisa melakukan self-reward di dealer mobil beberapa jam setelah jaminan ditandatangani? Maya mencoba menelpon Aris untuk menanyakan hal ini, namun Aris tidak mengangkat teleponnya. Perasaan tidak enak mulai menggerogoti ulu hati Maya. Sebuah firasat bahwa tanda tangan yang ia berikan tadi bukan untuk menutup lubang, melainkan untuk menggali lubang yang jauh lebih dalam bagi dirinya sendiri. 1 bulan berlalu sejak tanda tangan di atas kertas bermaterai itu dibubuhkan. Maya mencoba meyakinkan dirinya bahwa segalanya baik-baik saja. Namun atmosfer di rumah mereka berubah secara drastis. Aris yang dulu hangat, kini menjadi sosok yang dingin dan sulit dijangkau. Ia lebih sering pulang larut malam dengan alasan lembur, dan setiap kali Maya mencoba menyinggung soal cicilan hutang Doni, Aris selalu punya cara untuk mengalihkan pembicaraan atau mendadak marah. "Mas, sudah jatuh tempo tanggal 10 kan? Apa Doni sudah store uangnya? Atau kamu sudah bayar?" tanya Maya suatu malam saat Aris baru saja meletakkan tas kerjanya. Aris mendengus kasar, wajahnya tampak sangat teriritasi. "Mai, bisa tidak kalau aku pulang kerja itu disambut dengan air minum, bukan interogasi? Aku sudah urus semuanya. Jangan jadi istri yang rewel soal uang." Maya terhenyak. "Rewel? Mas, namaku yang jadi taruhan. Aku hanya ingin memastikan semuanya lancar." "Sudah lancar, berhenti membahasnya," bentak Aris sebelum membanting pintu kamar mandi. Kecemasan Maya semakin memuncak ketika ia secara tidak sengaja melihat unggahan di media sosial istri Doni. Mereka baru saja memamerkan liburan keluarga ke sebuah resort mewah di Bali. Di salah satu foto, terlihat Doni sedang tertawa lebar sambil memegang segelas minuman mahal. Tidak ada raut wajah orang yang sedang dikejar-kejar penagih hutang atau nyawanya terancam. Maya merasa ada yang tidak beres.
Ia mencoba memeriksa mutasi rekening bersama yang ia miliki dengan Aris. Rekening yang seharusnya digunakan untuk cadangan cicilan rumah mereka. Jantungnya mencelos. Saldo di rekening itu berkurang drastis. Ada penarikan tunai dalam jumlah besar berkali-kali selama 3 minggu terakhir. "Mas, kenapa saldo rekening bersama kita sisa sedikit?" tanya Maya ketika Aris keluar dari kamar mandi. Aris menatapnya dengan tatapan datar, seolah sudah menyiapkan jawaban. "Aku pinjam dulu untuk menutupi kekurangan cicilan Doni bulan ini. Dia bilang bisnisnya butuh sedikit napas lagi sebelum bisa bayar penuh. Kamu mau dia dipenjara sekarang?" "Tapi itu uang untuk cicilan rumah kita, Aris. Kenapa tidak pakai gajimu sendiri?" "Gajiku sudah habis untuk biaya administrasi awal pinjaman itu, Maya. Kamu tidak tahu betapa pusingnya aku mengurus adikku." Aris kembali berteriak, membalikan keadaan seolah-olah Maya adalah pihak yang tidak memiliki empati. Keanehan tidak berhenti di situ. Maya mulai menyadari bahwa Aris sering melakukan panggilan telepon sembunyi-sembunyi di balkon. Suaranya rendah, penuh bisikan, dan ia langsung mematikan ponselnya jika Maya mendekat. Bukan hanya itu, Aris mulai memindahkan beberapa barang pribadinya, seperti jam tangan koleksi dan kamera mahal, keluar dari rumah dengan alasan ingin diservis atau dipinjamkan ke teman. Maya berdiri di tengah ruang tamu yang mulai terasa asing baginya. Ia menatap sofa, meja makan, dan setiap sudut rumah yang mereka bangun bersama. Ada rasa dingin yang merayap di punggungnya. Ia merasa Aris sedang membangun benteng rahasia di sekelilingnya, sementara ia dibiarkan berdiri di luar di area terbuka yang penuh risiko. Maya tidak tahu bahwa suaminya sedang melakukan pembersihan aset, memastikan bahwa saat badai itu datang, hanya Maya yang akan hancur tertimpa reruntuhannya. Pagi itu seharusnya menjadi Sabtu yang tenang bagi Maya. Ia sedang menyesap kopi di teras, mencoba mengusir kecemasan yang menggelayuti pikirannya sejak pertengkaran semalam. Aris sudah pergi sejak subuh, beralasan ada pertemuan mendadak dengan klien di luar kota. Namun, ketenangan itu pecah ketika sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan pagar rumah mereka. 3 orang pria berbadan tegap dengan pakaian gelap turun dari mobil. Salah satu dari mereka membawa map jepit dan segera mengetuk pagar besi rumah dengan keras. Suara dentuman logam itu bergema, membuat burung-burung di pohon terkejut terbang. "Permisi, benar ini rumah Ibu Maya?" teriak salah satu pria itu dengan suara berat yang mengintimidasi. Maya meletakkan cangkirnya dengan tangan gemetar. Ia berjalan menuju pagar dengan kaki yang terasa lemas. Iya, saya sendiri. Ada perlu apa ya, Pak?" Pria yang memegang map menunjukkan sebuah dokumen. Di sana Maya melihat foto KTP-nya dan tanda tangan yang ia bubuhkan sebulan lalu. "Kami dari Divisi Penagihan PT Global Finance. Pinjaman atas nama Saudara Doni dengan Ibu sebagai penjamin sudah menunggak 2 bulan. Debitur tidak bisa dihubungi dan sesuai kontrak, kewajiban ini sekarang jatuh sepenuhnya ke tangan Ibu." 2 bulan? Maya terperangah. Tapi pinjaman itu baru ditandatangani sebulan lebih sedikit, dan suami saya bilang dia sudah membayar cicilan pertamanya. "Cicilan pertama tidak pernah masuk, Bu. Bahkan biaya provisi dan asuransi pun macet. Total tunggakan beserta denda berjalan saat ini sudah mencapai 150 juta rupiah. Jika tidak ada pembayaran minimal 50% hari ini, kami akan memasang papan penyitaan di rumah ini." "Penyitaan? Ini rumah saya dan suami saya. Tidak ada hubungannya dengan hutang Doni," jerit Maya panik. "Baca kontraknya lagi, Bu. Ibu menjaminkan seluruh aset pribadi Ibu, termasuk rumah ini yang statusnya adalah harta bersama. Di sini tertulis jelas." Pria itu menunjuk sebuah poin yang dulu dibilang Aris sebagai formalitas belaka. Maya segera meroboh ponselnya, mencoba menghubungi Aris. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ia mencoba menelpon Doni. Nomor yang Anda tuju sedang dialihkan. Dunia seolah berputar di sekitar Maya. Ia ditinggalkan sendirian menghadapi 3 pria yang mulai mengambil foto-foto rumahnya dari berbagai sudut. "Tolong beri saya waktu, saya akan bicara dengan suami saya," mohon Maya dengan air mata yang mulai menetes. "Kami beri waktu sampai jam 4 sore ini, Bu. Jika tidak ada bukti transfer, kami kembali dengan tim yang lebih banyak," ujar pria itu sebelum masuk kembali ke mobil dan melaju pergi. Maya terduduk di aspal garasi, terisak hebat. Ia merasa dikhianati oleh setiap orang yang ia sayangi. Di saat genting seperti ini, Aris yang berjanji akan menjadi pelindungnya justru menghilang tanpa jejak.
Ia baru menyadari bahwa ketidakhadiran Aris pagi ini bukanlah sebuah kebetulan. Suaminya tahu para penagih itu akan datang, dan ia memilih untuk membiarkan Maya menghadapi badai itu sendirian, menjadi tameng bagi kesalahan yang bahkan tidak ia perbuat. Pukul 4 sore lewat sedikit. Maya masih duduk di sofa ruang tamu dengan tubuh yang kaku. Ponselnya panas karena ia telah mencoba menghubungi Aris lebih dari 100 kali, namun hasilnya tetap sama, nihil. Ia juga sempat menelpon ibu mertuanya, namun wanita tua itu hanya menjawab ketus bahwa ia tidak tahu apa-apa dan meminta Maya tidak mengganggu istirahatnya. Saat Maya berdiri untuk mengunci pintu, takut para pria tadi kembali, ia melihat sebuah amplop putih besar terselip di bawah pintu utama. Amplop itu tidak ada di sana saat para penagih hutang datang tadi pagi. Artinya, seseorang telah datang ke rumah ini secara diam-diam saat Maya sedang menangis di ruang belakang. Dengan tangan gemetar, Maya merobek amplop itu. Ia berharap itu adalah surat dari Aris yang menjelaskan bahwa ini semua hanya salah paham atau petunjuk kemana ia harus mencari bantuan. Namun begitu ia membaca judul dokumen di dalamnya, udara di sekitarnya seolah membeku. Surat gugatan cerai. Di bawahnya, tertera nama Aris sebagai penggugat dan namanya sebagai tergugat. Ada pula selembar surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa Aris melepaskan diri dari segala beban hutang yang dijaminkan atas nama Maya, dengan alasan bahwa penjaminan tersebut dilakukan Maya tanpa persetujuannya secara lisan. Sebuah kebohongan yang sangat keji dan terencana. "Nggak mungkin," bisik Maya. Suaranya hilang di tenggorokan. Maya membuka lembar berikutnya. Aris sudah mengosongkan haknya atas rumah ini dan melimpahkan seluruh aset dan kewajiban kepada Maya. Di atas kertas, ini terlihat seperti Aris memberikan rumah itu sepenuhnya untuk Maya. Namun dalam konteks hutang Doni, ini adalah cara Aris untuk mencuci tangan. Dengan melepaskan kepemilikan rumah, Aris memastikan bahwa ketika pihak pemberi pinjaman menyita rumah tersebut, nama Aris tetap bersih. Ia sudah memindahkan sisa aset cair mereka ke rekening lain yang tidak terdeteksi. Maya berlari ke kamar mereka. Ia membuka lemari pakaian Aris. Kosong. Hanya tersisa gantungan baju yang bergoyang pelan. Aris tidak sedang dinas luar kota. Dia sudah pindah. Dia sudah merencanakan pelarian ini sejak hari pertama Maya menandatangani berkas jaminan itu. Rasa sakit yang dirasakan Maya sekarang bukan lagi sekadar sedih, melainkan sebuah hantaman kenyataan yang menghina akal sehatnya. Aris tidak hanya mengkhianati cintanya, tapi juga merampok masa depannya. Aris sengaja membiarkan Maya menjadi tumbal agar hutang adiknya terlunasi dengan cara menyita aset milik Maya, sementara Aris bisa melenggang pergi memulai hidup baru tanpa beban finansial. Tiba-tiba ponsel Maya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor asing. "Maaf Mai, aku harus menyelamatkan diriku dan keluarga besarku. Kamu wanita kuat, kamu pasti bisa melewati ini sendiri. Anggap saja rumah itu adalah bayaran untuk 5 tahun kebersamaan kita." Maya melempar ponselnya ke dinding hingga layarnya retak 1000. Tertawa histeris di tengah kamar yang kosong, ia menyadari bahwa pria yang ia peluk setiap malam selama 5 tahun terakhir adalah seorang monster yang tega menjadikannya jaminan untuk sebuah kejahatan yang terstruktur. Malam itu, Maya tidak tidur. Ia duduk di lantai kamar yang sunyi, dikelilingi oleh berkas-berkas yang selama ini ia percayakan pada Aris. Dengan sisa-sisa tenaga dan pikiran yang mulai jernih karena amarah, ia mulai menyusun kepingan teka-teki yang ditinggalkan suaminya. Ia mulai menyadari bahwa setiap kata manis, setiap pelukan, dan setiap air mata Aris di meja makan malam itu adalah bagian dari koreografi pengkhianatan yang sangat rapi. Ia membuka laptopnya, mencoba mengakses akun bank digital mereka yang masih tersambung di Pramban. Di sana, ia menemukan jejak yang menghancurkan hatinya sekali lagi. Ada transferan keluar dalam jumlah besar ke sebuah rekening atas nama PT Berkah Doni, perusahaan cangkang milik adik iparnya, beberapa hari setelah ia menandatangani jaminan tersebut. Namun, yang paling mengejutkan adalah sebuah email yang lupa dihapus di folder sampah akun bersama mereka. Email itu berisi draft kesepakatan antara Aris dan Doni. "Bang, kalau Maya sudah tanda tangan, jatah abang 400 juta akan langsung aku transfer ke rekening baru.
Rumah itu biarkan saja disita nanti. Toh surat-suratnya atas nama dia. Abang tinggal ajukan cerai sebelum debt collector datang, biar nama abang nggak terseret blacklist BI. Tangan Maya gemetar hebat. Cairan bening menetes membasahi layar laptopnya. Aris bukan sedang menyelamatkan Doni. Mereka sedang bekerja sama untuk merampoknya. Suaminya telah menjual istrinya sendiri seharga 400 juta rupiah. Aris sengaja membiarkan Maya menjadi penjamin tunggal agar ia bisa memiliki modal untuk memulai hidup baru di tempat lain, sementara seluruh beban hutang dan tuntutan hukum terkunci pada nama Maya. "Kamu bukan manusia, Aris," desis Maya di tengah kegelapan. Rasa percaya yang selama 5 tahun ia bangun kini menguap menjadi kebencian yang murni. Ia teringat bagaimana Aris meyakinkannya bahwa rumah ini adalah istana mereka. Ternyata, bagi Aris rumah ini hanyalah aset liquid yang bisa dikorbankan demi uang receh. Aris tahu bahwa sebagai penjamin, Maya akan kehilangan pekerjaan jika ia dinyatakan pilot atau terlibat masalah hukum. Aris tidak peduli jika karir Maya hancur. Aris tidak peduli jika Maya harus menggelandang di jalanan. Maya berdiri, menghapus air matanya dengan kasar. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban yang pasif. Ia menyadari satu hal. Aris berpikir Maya adalah wanita lemah yang akan hancur hanya dengan surat cerai dan teror penagih hutang. Aris meremehkan ketangguhan Maya sebagai seorang manajer asuransi yang terbiasa membaca celah dalam setiap kontrak. Ia mengambil kembali ponselnya yang retak, mencari nomor kontak seorang teman lama dari masa kuliah yang kini menjadi pengacara spesialis tindak pidana perbankan dan penipuan. "Halo Danu, maaf mengganggu malam-malam. Aku butuh bantuanmu, bukan untuk memenangkan perceraian, tapi untuk menyeret seorang penipu ke penjara." Maya sadar, ia telah kehilangan suami, rumah, dan tabungannya. Namun ia tidak akan membiarkan Aris mendapatkan kedamaian yang ia beli dengan penderitaan Maya. Perang baru saja mulai. Pagi berikutnya, ketenangan lingkungan perumahan itu pecah lebih awal. Kali ini, tidak hanya 3 pria yang datang, melainkan 2 mobil penuh dengan orang-orang berwajah garang. Mereka tidak lagi sekedar mengetuk. Mereka menggedor gerbang besi Maya dengan linggis, menciptakan suara gaduh yang memancing tetangga keluar ke balkon rumah masing-masing. "Keluar! Jangan sembunyi di dalam! Bayar hutangmu atau rumah ini kami segel sekarang!" teriak salah satu dari mereka. Maya berdiri di balik jendela ruang tamu, menggenggam ponselnya dengan tangan yang masih gemetar, namun tatapannya kini jauh lebih tajam. Ia melihat spanduk besar berwarna kuning yang sudah disiapkan mereka. Spanduk yang bertuliskan, "Rumah ini dalam pengawasan kreditur, debitur macet." Rasa malu menyergapnya saat ia melihat para tetangga mulai berbisik-bisik. Namun, di tengah teror itu, Maya membuka akun media sosial Doni melalui akun palsu yang baru ia buat. Ia melihat sebuah unggahan baru yang baru saja diposting 10 menit yang lalu. Foto Aris, Doni, dan ibu mertuanya sedang makan siang mewah di sebuah restoran seafood di kota tetangga. Aris tampak tertawa lebar, memegang botol soda, seolah-olah ia tidak baru saja menghancurkan hidup istrinya. Captionnya tertulis, "Kumpul keluarga besar, tenang tanpa gangguan, terima kasih buat seseorang yang sudah berkorban." Darah Maya mendidih. "Berkorban?" desisnya. "Kalian pikir aku martir untuk keserakahan kalian?" Maya segera menelpon Danu, pengacaranya. "Danu, mereka sudah di sini. Mereka mau memasang spanduk segel. Apa yang harus aku lakukan?" "Jangan buka pagar, Mai. Rekam semuanya. Pastikan wajah mereka terlihat jelas di kamera. Jika mereka mencoba masuk paksa atau merusak properti, itu sudah masuk ranah pidana pengerusakan dan perbuatan tidak menyenangkan. Aku sedang menuju ke sana bersama tim," jawab Danu tenang di seberang telepon. Maya memberanikan diri keluar ke teras. Dengan langkah yang dipaksakan untuk terlihat tegar, ia menyalakan kamera ponselnya dan mengarahkannya tepat ke wajah pria yang memegang linggis. "Silahkan pasang spanduk itu jika Anda ingin saya melaporkan Anda atas pencemaran nama baik dan pengerusakan properti." Suara Maya terdengar lantang, memecah kebisingan.
Saya punya bukti bahwa pinjaman ini adalah hasil konspirasi penipuan. Jika Anda melanjutkan intimidasi ini, perusahaan Anda juga akan terseret dalam gugatan pidana. Para penagih itu tertegun sejenak. Biasanya mereka menghadapi wanita yang menangis histeris atau memohon-mohon. Mereka tidak menduga akan dihadapi oleh wanita yang bicara dengan bahasa hukum yang jelas. "Kami hanya menjalankan perintah, Bu. Anda sudah tanda tangan." Dan saya menandatanganinya di bawah tekanan manipulasi. Suami saya dan debitur utama sedang berfoya-foya dengan uang yang Anda tagih sekarang. Rekam ini baik-baik. Maya menunjukkan layar ponselnya yang menampilkan foto makan siang Aris dan Doni. Cari mereka ke lokasi itu, karena saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kalian ambil kecuali masalah hukum yang panjang. Situasi semakin memanas. Salah satu penagih mulai menendang pagar hingga penyok. Di saat itulah, mobil Danu sampai di lokasi, diikuti oleh 2 petugas polisi yang memang sudah dihubungi sebelumnya untuk pendampingan keamanan. Maya menarik nafas lega. Ini adalah pertama kalinya ia merasa tidak sendirian sejak surat cerai itu muncul. Setelah pihak kepolisian membubarkan para penagih hutang, suasana rumah Maya berubah menjadi posko perang kecil. Danu, pengacaranya, duduk di meja makan yang kini dipenuhi tumpukan cetakan bukti digital. Mereka tidak punya banyak waktu sebelum pihak finance mengajukan gugatan perdata secara resmi. "Mai, untuk membatalkan jaminan itu, kita tidak bisa hanya bilang kamu ditipu. Kita butuh bukti bahwa dana hutang itu tidak pernah digunakan untuk tujuan yang tertulis di kontrak," ujar Danu serius. Maya mengangguk. Ia mulai mengingat kembali semua gerak-gerik ibu mertuanya yang belakangan sering memamerkan perhiasan baru. Dengan bantuan seorang teman yang ahli di bidang audit IT, Maya berhasil memulihkan data dari tablet lama Aris yang tertinggal di gudang. Di sana, ia menemukan sesuatu yang lebih busuk dari sekedar pengkhianatan suami, konspirasi keluarga besar. Ada sebuah grup percakapan keluarga bernama Proyek Masa Depan. Isinya membuat Maya mual. Ibu mertua, "Gimana, Riz? Sudah beres tanda tangannya? Kasian Doni kalau nggak segera cair, tanah di kampung keburu diambil orang lain." Aris, "Beres, Bu. Maya percaya saja tadi. Dia pikir ini buat menyelamatkan nyawa Doni. Padahal ini modal kita buat beli aset atas nama ibu kan?" Doni, "Mantap, Bang. Begitu cair, aku langsung DP-kan ruko atas nama ibu. Jadi kalau nanti Maya ditagih, ruko itu aman karena bukan atas nama kita berdua." Maya menutup mulutnya dengan tangan. Jadi hutang 1 miliar itu bukan untuk menutup kerugian bisnis, melainkan sengaja diambil untuk membeli aset-aset baru, tanah dan ruko, yang semuanya diatasnamakan ibu mertuanya. Dengan begitu, secara hukum, Aris dan Doni terlihat tidak punya harta, sementara Maya dibiarkan memegang beban hutangnya. Mereka sengaja memiskinkan Maya untuk memperkaya dinasti keluarga mereka. "Lihat ini, Danu." Suara Maya bergetar. "Mereka merencanakan ini sejak 6 bulan lalu. Mereka menjadikanku mesin pencetak hutang agar mereka bisa punya aset yang bersih dari jangkauan penagih." Danu memeriksa tangkapan layar tersebut. Matanya berbinar. "Ini emas, Mai. Ini bukan lagi sekedar kasus hutang piutang. Ini adalah penipuan berencana dan pencucian uang. Mereka menggunakan data pribadimu untuk keuntungan pihak ketiga dengan itikat tidak baik." Lebih jauh lagi, Maya menemukan bukti transfer senilai 200 juta ke rekening rahasia Aris yang digunakan untuk memesan sebuah apartemen tipe studio di luar kota, tempat persembunyian suaminya saat ini. Aris tidak hanya meninggalkannya dalam keadaan miskin, tapi dia bersiap memulai hidup baru yang mewah dengan uang hasil keringat dan air mata Maya. "Mereka pikir aku hanya akan menangis dan pasrah rumah ini disita," ujar Maya dengan nada suara yang kini dingin dan tajam. "Mereka lupa kalau aku yang selama ini mengurus asuransi jiwa dan aset mereka. Aku tahu semua nomor rekening ibu mertuaku." Maya tidak lagi merasa sedih. Rasa cintanya pada Aris telah mati total, digantikan oleh keinginan kuat untuk melihat seluruh keluarga itu merasakan apa yang ia rasakan, kehampaan. Ia segera menandatangani surat kuasa khusus untuk Danu.
Target mereka bukan lagi sekedar bertahan, tapi melakukan serangan balik yang akan menyeret Aris, Doni, dan bahkan ibu mertuanya ke ranah pidana. Maya tidak lagi menunggu di balik pintu yang dikedor. Didampingi Danu dan tim hukumnya, ia melangkah masuk ke kantor pusat PT Global Finance. Ia tidak datang sebagai debitur yang memohon belas kasihan, melainkan sebagai pihak yang membawa bukti kejahatan terstruktur. Di dalam tasnya, tersimpan dokumen hasil audit mandiri dan tangkapan layar percakapan keluarga Aris yang telah dilegalisir. "Saya ingin bertemu dengan Kepala Divisi Kepatuhan," ujar Maya dengan nada bicara yang sangat profesional. "Saya punya bukti bahwa pinjaman atas nama Doni yang saya jamin adalah produk dari tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang melibatkan orang dalam perusahaan Anda." Pertemuan yang awalnya tegang itu berubah menjadi kepanikan bagi pihak finance. Maya menunjukkan bahwa ada prosedur yang dilanggar. Petugas lapangan mereka tidak melakukan verifikasi faktual terhadap penggunaan dana dan ada indikasi suap yang dilakukan Doni kepada oknum staf mereka agar pinjaman tetap cair meski kapasitas bayarnya nol. "Jika masalah ini naik ke OJK dan kepolisian, bukan hanya saya yang hancur, tapi reputasi perusahaan Anda akan tamat," tegas Danu sembari menyodorkan draft laporan pidana. "Klien saya adalah korban manipulasi rumah tangga. Kami menuntut pembatalan kontrak jaminan secara hukum atau kami akan menyeret seluruh pihak terkait ke penjara." Sementara Danu menangani pihak pembiayakan, Maya melakukan serangan di lini kedua. Ia melaporkan Aris dan Doni ke kepolisian atas tuduhan penggelapan dalam keluarga dan penipuan berencana. Ia juga mengajukan permohonan blokir ke bank atas semua rekening yang pernah terlibat dalam transaksi mencurigakan yang ia temukan, termasuk rekening ibu mertuanya yang digunakan untuk menambung aset hasil hutang tersebut. Berita tentang laporan polisi itu sampai ke telinga Aris secepat kilat. Sore harinya, Aris yang tadinya menghilang bak ditelan bumi, tiba-tiba mengirimkan puluhan pesan singkat. "Mai, tolong cabut laporannya. Ibu pingsan begitu polisi datang ke rumah Doni untuk menyita ruko itu. Kamu tega melakukan ini pada keluarga kita." Maya menatap layar ponselnya dengan senyum dingin. Ia tidak membalas. Ia justru mengetik pesan singkat di grup keluarga proyek masa depan yang entah bagaimana ia bisa masuk melalui sinkronisasi perangkat Aris yang tertinggal. "Keluarga kita sudah mati sejak kalian menjual harga diriku seharga 400 juta. Ruko itu akan disita negara. Apartemen studio Aris sudah aku laporkan lokasinya. Dan Doni, nikmatilah sisa harimu sebelum borgol itu mengunci tanganmu. Keadilan tidak mengenal kata kasihan." Maya memblokir semua nomor itu. Ia merasa sebuah beban berat terangkat dari bahunya. Selama ini ia menganggap dirinya lemah karena ia mencintai Aris. Namun sekarang ia sadar, kekuatannya yang sebenarnya muncul saat ia berhenti mencintai seorang monster. Ia telah menyusun jebakan hukum yang jauh lebih kuat daripada jerat hutang yang mereka pasang. Satu persatu, pion-pion Aris mulai tumbang, dan Maya siap untuk langkah terakhir, skakmat. Sidang putusan perceraian sekaligus pembatalan perjanjian jaminan itu berlangsung di bawah langit kota yang mendung. Namun hati Maya terasa lebih terang dari sebelumnya. Di kursi tergugat, Aris tampak sangat berbeda dari pria yang dulu memohon di meja makan. Wajahnya kusam, bahunya layu, dan ia tidak berani menatap mata Maya sedikitpun. Doni sudah lebih dulu ditahan atas dugaan penipuan dan keterangan palsu dalam akta otentik. Ibu mertua Maya, yang selama ini menganggap dirinya tak tersentuh, harus merelakan ruko dan tanah di kampungnya disita oleh negara karena terbukti dibeli menggunakan dana hasil kejahatan perbankan. Hakim mengetukkan palunya dengan suara yang menggema kuat di ruang sidang. Menetapkan, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan perjanjian penjaminan atas nama Maya tidak sah secara hukum karena adanya unsur penipuan dan manipulasi. Memerintahkan pihak tergugat, Aris, untuk mengembalikan seluruh dana yang digelapkan dari rekening bersama, serta memberikan hak asuh penuh aset rumah kepada pihak penggugat sebagai kompensasi kerugian material dan moral. Maya menarik napas panjang. Beban 1 miliar yang sempat menghimpit dadanya hingga sesak, kini luruh seketika. Ia tidak lagi menjadi penjamin bagi dosa orang lain. Setelah sidang usai, Aris mencoba mencegat Maya di koridor pengadilan. "Mai, tolong, beri aku sedikit saja dari sisa tabungan itu. Aku tidak punya tempat tinggal. Ibu terus menyalahkanku, dan Doni butuh pengacara," ratap Aris, kembali menggunakan taktik air mata yang dulu begitu ampuh. Maya berhenti melangkah. Ia menatap pria itu,
bukan dengan kemarahan, tapi dengan rasa kasihan yang dingin. Dulu aku memberikan segalanya karena aku pikir kamu adalah rumahku, Aris. Ternyata, kamu hanyalah perampok yang memegang kunci pintu depannya. Kamu punya kaki dan tangan, gunakan itu untuk bekerja, bukan untuk menipu wanita lain. Maya berlalu tanpa menoleh lagi. Ia melangkah keluar gedung pengadilan, disambut oleh Danu yang tersenyum tipis. Semua sudah selesai, Mai. Rumahmu bersih. Namamu di sistem perbankan sudah dipulihkan, ujar Danu. Maya menatap ke arah jalanan yang sibuk. Ia memang kehilangan 5 tahun pernikahannya. Ia memang sempat merasakan pahitnya dikhianati oleh keluarga yang ia bela. Namun dari reruntuhan itu, ia menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang. Ia tidak lagi naif. Ia telah belajar bahwa cinta tanpa logika adalah resep untuk kehancuran, dan bahwa keadilan harus diperjuangkan dengan tangan yang dingin. Sesampainya di rumah, Maya mencopot spanduk kuning yang sempat terpasang di pagarnya. Ia melihat bekas tendangan para penagih utang yang masih berbekas di sana. Ia tidak akan memperbaiki pagar itu dalam waktu dekat. Ia ingin bekas itu tetap di sana sebagai pengingat bahwa ia pernah dijatuhkan, namun ia memilih untuk bangkit dan menghancurkan siapapun yang mencoba menjadikannya tumbal. Malam itu, Maya tidur dengan nyenyak di rumahnya sendiri. Tanpa ada bayang-bayang utang, tanpa ada suara bohong dari pria di sampingnya. Ia adalah pemilik tunggal atas hidupnya, dan kali ini tidak akan ada satu tanda tangan pun yang ia berikan secara cuma-cuma. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.